Lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik. Sudah baik, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Daramang sadayana ibu-ibu. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang. Yang alhamdulillah karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita semua kembali bisa berkumpul di kediaman Ibu Santi. Kita doakan bersama-sama Bu, mudah-mudahan tempat Bu Santi ini bisa jadi tempat yang penuh berkah, amin. Yang senantiasa terus menumbuhkan keimanan dan ketaatan beribadah, khususnya buat keluarga dan umumnya insyaallah buat kita semua yang hadir di sini, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat perjuangan beliau saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Karena dalam perkara inilah, dengan taat kepada Rasulullah di akhirat kelak kita semua termasuk menjadi ahli-ahli surga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah setelah kita membahas kemarin Bu terkait tentang surga Firdaus dan juga ciri atau tanda-tanda ahli Firdaus, ada 7, tapi kita baru kumpas tuntas baru ciri yang pertama Bu ya. Ya, Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, kata Allah. Apa ciri-cirinya? Ayat 2 sampai 9. Ya. Yang pertama yaitu Allah mengatakan alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Ini yang kita bahas kemarin Ibu ya. Jadi kita tidak bahas lebih jauh lagi karena kita akan fokus terkait ayat 3 sampai ayat 9, yaitu ciri-ciri calon ahli Firdaus urutan nomor 2 sampai nomor 7 insyaallah pada hari ini. Kemudian kita akan bahas mengapa Allah mengatakan mereka beruntung. Ternyata keberuntungan orang beriman yaitu janji yang Allah tegaskan dalam ayat 10-nya. Ulaika humul warisun, kata Allah, mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Pertanyaannya, warisan apa yang Allah siapkan bagi orang beriman ini, yang beruntung ini? Ayat 11-nya, alladzina yarisunal firdaus, mereka lah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, Allah mengatakan mereka kekal di dalamnya. Ibu mau masuk surga Firdaus? Mau? Kalau berdoa mintanya minta apa Bu? Minta surga aja atau pakai Firdausnya? Ini kata Rasulullah Bu ya, kalau minta surga, kalau meminta sama Allah, mintanya surga Firdaus. Ada apa dalam Firdaus? Ingat Bu, surga itu memiliki 100 tingkatan. Jarak antara setiap tingkatan itu seperti langit dan bumi, kata Rasulullah. Kemudian tingkatan yang paling tinggi yaitu surga Firdaus, yang mana kata Nabi Bu, di atas Firdaus inilah adalah arsy-Nya Allah. Makanya Bu kalau mintanya Firdaus. Kalau walaupun juga alhamdulillah seandainya Allah tetapkan kita di teras Firdaus juga alhamdulillah. Betul Bu? Tapi tetap kalau mintanya Firdaus ya Bu ya. Kemudian ciri-ciri Firdaus kita akan bahas lebih jauh lagi Bu. Yang pertama tadi yaitu orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Ciri yang kedua ayat ketiganya, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia atau tidak
tidak berguna. Tolong garis bawahi Bu, bukan menjauhi perbuatan yang diharamkan, tidak. Bukan menjauhi perkataan yang diharamkan, tidak. Yang sia-sia saja orang beriman yang Allah janjikan mereka firdaus itu apa karakternya Bu? Bukan masalah haram, yang sia-sia aja, yang tidak berguna aja dia tinggalkan. Apalagi yang diharamkan. Ini terkait dengan sabda Nabi Bu dalam hadis riwayat Tirmizi. Beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Nabi Bu, di antara kebaikan Islam seseorang itu akan tampak ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Kita pengen firdaus tapi mengariung teh punten gibah. Jangan yang sia-sia Bu, yang haram pun sering malah kita laku. Subhanallah. Ibu membicarakan keburukan orang lain ini sia-sia atau dosa? Bu, tahu nggak Bu tuh ibu yang di ujung situ tuh, kemarin Bu bla 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 bla. Waduh, Ustadz, tapi ini bukan fitnah, Ustadz beneran. Nah, sedikit saya luruskan Bu terkait apa bedanya fitnah dan juga gibah. Fitnah itu adalah sesuatu yang belum pasti Bu, bahkan itu tidak pasti, tidak benar, tapi kita sengaja menceritakan, membuka aib ini Bu, padahal bukan aib sesungguhnya, dengan tujuan agar orang tidak suka kepadanya. Ini namanya fitnah. Fitnah itu dosanya dosa besar Bu. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ibu, silakan. Dan kemudian Bu, dalam agama kita Bu, membunuh satu orang itu dosanya sama seperti membunuh seluruh manusia. Ya Bu ya, membunuh satu orang dalam agama kita Bu, itu sama dengan membunuh seluruh Masya Allah Bu. Pertanyaannya Bu, kalau seperti itu kira-kira agama kita menghalalkan pembunuhan nggak Bu? Menghalalkan nggak Bu? Contoh seperti apa? Seperti bunuh diri Bu, bom bunuh diri. Itu gimana hukumnya Bu? Bom bunuh diri gimana? Haram. Padahal dasarnya dia mengatasnamakan jihad. Padahal tidak Bu. Coba kita lihat ayatnya Bu ya. Terkait tentang membunuh satu orang itu Bu, sama seperti membunuh seluruh manusia. Itu Allah katakan dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 32. Silakan dibuka. Surat kelima Al-Maidah ayat 32. Halaman 113. Surat 5 ayat 32, halaman 113 sebelah kanan paling atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ajli zalik katabna ala bani Israil annahu man qatal. Katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Ka'annama qatalan nasa jami'a
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون فإن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Baik, saya baca artinya, Bu. Allah berfirman dalam Quran surat 5 ayat 32 ini, Bu, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Subhanallah, Bu. Ini, Bu, gambaran, Bu. Di agama kita, Bu, membunuh satu manusia tanpa hak, Bu, ya. Bukan karena satu yang hak, beda, Bu. Karena kalau kasus kalau kita lihat di Arab, kalau membunuh hukumnya dibunuh. Ada algojonya. Ketika algojo memainkan perannya, Bu, melakukan tugasnya, melakukan proses eksekusi, maka dia tidak dihukumi membunuh, tapi dia membunuh dengan hak, dengan benar, karena sebagai bentuk hukuman terhadap yang membunuh tadi. Tapi gambaran di sini, Bu, adalah membunuh seseorang dengan sengaja, atau dia sedang mencuri dari satu rumah, tiba-tiba ketahuan sama pemiliknya, dibunuh, Bu. Nah, ini, Bu, membunuh satu orang seperti ini tanpa sebab yang hak atau bukan karena orang tersebut membuat kerusakan, maka sama Allah dikatakan, Bu, itu sama seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Subhanallah. Sebaliknya kata Allah, Bu, barang siapa yang memelihara seseorang, maksud memelihara di sini, Bu, memberikan kelayakan hidup, memberikan makan. Masya Allah, ibu-ibu yang punya rajin, Ibu, ya, bersedekah mungkin, Bu, apakah tiap hari kah? Kalau enggak di program setiap hari Jumat kah, Bu, ya? Masya Allah, Bu, bayangin, Bu, pahala ibu itu luar biasa. Kata Allah di sini, Bu, maka seakan-akan dia sudah memelihara seluruh manusia. Allahu Akbar. Jadi, Bu, rugi loh, Bu, kalau kita tidak berbuat tidak berbuat baik terhadap sesama. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Jadi, Bu, membunuh aja satu orang itu haram hukumnya, Bu, dan seakan-akan seperti dia membunuh seluruh manusia. Nah, pertanyaannya tadi, Bu, kata Allah dalam agama kita, dalam ayat lain Allah mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini fitnah, Bu, ya. Nah, sekarang yang kedua, apa itu ghibah? Nah, ini menarik, Bu. Kita sering kali, Bu, tong ngomongkeun batur. Apa jawabannya? Ustadz punten, ini mah benar, Ustadz. Saya mah lihat sendiri. Nah, itu ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan keburukan orang lain. Benar lakukannya, Bu. Dan itu jatuhnya juga dosa besar. Bahkan Allah menggambarkan, Bu, ghibah itu seperti apa, Bu? Coba kita lihat Quran surat 49. Surat 49 Al-Hujurat pada ayat 12. Surat 49 ayat 12 halaman 517. Ini terkait tentang yang namanya ghibah. Surat 49 ayat 12.
Sebelah kanan paling atas Bu, itu ada pada halaman 517. Halaman 517. Surat 49 ayat 12 halaman 517. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu. Inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarih. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Baik, lihat Bu, sekarang kita bahas sedikit tentang ayat yang berkaitan tentang gibah. Yang tadi Bu, kita merasa tidak masalah. Ustaz, tidak bohong saya. Bu, saya mah benar Bu, nggak bohong. Saya melihat langsung. Nah ini Bu, terkait membicarakan keburukan orang lain. Dalam ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minaz-zann. Itu kebanyakan dari berprasangka. Allah mengatakan inna ba'daz-zanni ism. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Prasangka baik atau buruk Bu yang dosanya? Buruk. Kemudian Allah mengatakan wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari kesalahan orang lain. Ini Bu ya, maaf Ibu. Kadang ada orang mengatakan ini fitrah, Ustaz, bukan fitrah loh Ibu. Ini sudah karakter Bu ya. Karena cenderungnya manusia seperti itu Bu. Kalau dia lagi ngaca, Ibu jujur, ibu-ibu kalau lagi ngaca, yang tampak itu Bu kebaikan atau keburukan? Fokusnya Bu. Kalau lagi bercermin Bu, kebaikan diri atau keburukan diri? Pasti aduh cantik, alhamdulillah. Tapi kalau ketemu orang lain, cenderungnya Bu, yang sering kita ingat keburukan atau kebaikan? Cari aja kesalahannya apa yang kurang Ibu ini. Oh enggak ada, bagus, gening bagus. Cari kesalahan Bu. Lah apa akhirnya Bu? Yang terakhir Bu, wah tak ada kesalahan kecuali cuma satu. Paling baju nama kredit cenah. Cari keburukan orang lain Bu, subhanallah Bu. Dan Allah melarang loh Bu ya, wala tajassasu, kata Allah, janganlah kalian mencari kesalahan orang lain. Udah Bu, jangan Bu. Kalau pengen cari kesalahan, fokus mencari kesalahan diri sendiri. Ya. Bahkan Bu, nasihat yang luar biasa Bu dari ulama Bu, kalau bertamu, kalau masuk ke rumah orang, jadilah dirimu seperti orang yang buta. Ini kalau bertamu Bu, jangan dikit-dikit. Dan setelah selesai, maksudnya apa Bu? Jangan, istilah kita kepo mungkin ya, betul nggak Bu? Saya nggak tahu kepo apa artinya Bu? Kepo teh? Pengen tahu ya, jadi pengen tahu aja. Wah. Kalau keluar dari rumah orang lain setelah bertamu, apa kata ulama ini Bu? Usahakan kau seperti orang yang bisu. Bisu di sini bukan berarti nggak bisa bicara Bu. Maksudnya Bu, stop, jangan buka akan kekurangan-kekurangan apa yang kau dapatkan setelah berkunjung dari rumah orang. Ketika berkunjung seperti yang buta terhadap kekurangan-kekurangannya Bu, setelah keluar dari rumah sebaliknya
Silakan buka mata, tapi jadi seperti orang bisu. Terkait apa ini Bu? Terkait tentang kekurangan yang kita dapatkan dalam rumah orang. Tapi sebaliknya Bu ya, kebanyakan diantara nggak di sini Bu, orang-orang di luar sana, yang di sini mah nggak, insya Allah Bu ya. Kalau cari masuk rumah orang tuh Bu, bocor. Wah, kesalahan aja Bu, cari aja cari. Ya, subhanallah, enggak Bu. Ya, jangan cari kesalahan orang lain kata Allah. Kemudian larangan kedua, inilah ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, kata Allah, dan janganlah kalian membicarakan keburukan orang lain. Ini Bu, hati-hati Bu, di antara banyak kasus yang terjadi di akhirat nanti Bu, banyak orang-orang yang ahli ibadah, dosanya itu Bu, apa namanya? Dikerogotin oleh orang-orang yang diomonginnya Bu. Ya. Orang yang dia merasa perbekalannya banyak, tapi apa yang terjadi Bu, sampai di akhirat dia baru ngeh, alah, ternyata kantongku itu bocor. Wadah pahalaku itu bocor. Apa yang membuat bocor Bu? Tatkala ghibah. Kemudian Allah gambarkan Bu terkait tentang dosa ghibah. Terkait ghibah, apa kata Allah Bu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kalian yang suka, yang mau, yang pengen makan bangkai saudaranya sendiri? Allah mengatakan fakarihtumu, pasti kalian benci, jijik atau tidak suka. Ibu, siapa di antara ibu-ibu yang suka ayam bakar angkat tangan? Sebentar saya jam. Oh punten Bu ya, masih lama makan siangnya Bu ya. Saya pengen nanya, siapa yang suka ayam bakar atau ayam goreng angkat tangan? Alhamdulillah. Yang suka kambing goreng Bu? Sapi? Oh semua Bu ya. Ibu, ayam bakar atau ayam goreng Bu? Apa yang membuat Ibu suka? Rasanya. Ternyata Bu, Ibu diundang makan, lihat ada ayam goreng, Bu, alhamdulillah Bu, tapi maaf sebelumnya Bu, ini teh ayam teh saya baru sudah seminggu mati. Lain tiren lagi Bu, tinggu ini Bu ya, mati seminggu. Kalau tiren mati kemarin, ini mah tinggu Bu ya. Dan saya lebar Bu, daripada saya buang, akhirnya saya gorengin Bu. Aromanya mungkin masih sama Bu, tapi pas Ibu tahu ini sudah lama jadi bangkai ini ayam, masih suka enggak Bu? Sama-sama ayam goreng loh Bu. Oh nggak suka. Ibu, apa yang membuat Ibu suka dengan ayam goreng? Ketika dia masih segar. Betul Bu ya? Ini Bu, mohon maaf sedikit saya ceritakan pengalaman hari ini saya Bu. Barusan tadi Bu di perjalanan, karena alhamdulillah habis sholat subuh, langsung saya ke pasar memastikan persiapan buat anak istri di rumah Bu ya. Hobi saya emang ke pasar Bu, hampir seminggu 3 kali, beli ayam dan sebagainya. Sampai rumah saya bersihin Bu, sama udang semuanya saya pasang bersih. Akhirnya tadi agak telat ngasih hubungin Bu Santi mohon maaf baru berangkat karena masih semuanya beres Bu. Setelah beres saya tadi sampai di kandung ora, istrinya WA, aduh ya enggak, ternyata ayamnya tidak bagus ini teh, aromanya tidak. Saya baru ngeh Bu, astagfirullahaladzim. Ya udah saya katakan, udah itu tolong dibungkus dengan beberapa plastik, yang 1 plastik aja. Kasihan juga nanti kalau makan kucing dan sebagainya, takutnya nggak ini Bu ya, takut jadi nggak baik. Ya udah, yang penting jangan dibuang keluar dulu, simpen dulu aja. Nanti saya akan buang ke tempat yang lebih ini lah Bu ya, sehingga jangan sampai di tempat sampah di depan. Ibu, saya jadi korban, ternyata ayam yang saya beli itu ya kata istri Bu, karena saya nggak tahu, saya bersihin ya biasa saya bersihin sampai rumah itu. Waduh Bu, itu belum digoreng loh Bu, istri sudah tahu, karena saya mohon maaf bagian beli sama bagian makan biasanya Bu ya. Kalau perempuan paling ngeh itu, ini wah, ini wah. Dan ini saya, apa yang membuat kita suka ayam goreng ketika kita tahu dia masih segar digoreng, betul Bu? Tapi kalau kita tahu dia sudah maaf jadi bangkai kemarin, mau nggak Bu? Ibu, saya tambahin bumbunya enak loh Bu. Oh, ala Chef Juna. Oh, Chef Juna loh Bu. Mau nggak Bu? Yang goreng, yang masaknya Chef Juna Bu, yang masak langsung Chef Juna. Kenapa Ibu nggak mau? Bangkai. Ustaz, kami cuma mau dagingnya masih segar. Baik Ibu. Sekarang siapa yang di antara ibu-ibu yang suka daging manusia goreng? Angkat tangan.
Daging manusia goreng bu, oh nggak suka gorengnya, yang bakarnya bu. Kenapa nggak suka bu? Ya udah deh bu, siapa yang suka daging manusia yang mati kemarin atau sudah jadi bangkai bu? Digoreng, ada yang mau nggak bu? Cik atuh Ustad, manusia yang masih segar aja kita tidak mau, apalagi yang sudah jadi. Ibu, sadarkah kita ayat ini bu memberikan pelajaran besar buat kita bu. Orang yang membicarakan aib orang lain, keburukan orang lain, Allah menggambarkan seakan-akan dia sedang memakan bangkai saudaranya. Subhanallah. Ini digambarkan bu, seperti halnya mohon maaf pelaku riba. Maaf saya bahas sedikit bu ya. Dia tidak pernah berzina, apalagi dengan ibu kandung sendiri. Tapi Nabi mengatakan kan, dosa paling kecil dari riba itu seperti seorang anak berzina dengan ibu kandung sendiri. Subhanallah. Nggak melakukannya bu, tapi tergambarkan. Begitu pula terkait dengan membicarakan aib orang lain itu bu, seperti memakan bangkai saudara Makanya bu punten, kalau berkumpul terbukalah peluang ngomongin orang lain. Bayangkan ayat ini bu, Allah menggambarkan orang yang membicarakan aib orang lain, keburukan orang lain itu sama seperti dia memakan bangkai saudara. Subhanallah. Makanya bu, dalam Quran surat 23 ayat 3 ini bu, ciri ahli firdaus yang kedua, Masya Allah, jangankan yang dilarang bu, jangankan yang diharamkan, jangankan yang berdosa, yang sia-sia saja mereka menjauhi ya. Surat 23 ayat 3 nya bu ya, ciri ahli firdaus kata Allah, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari perbuatan dan perkataan yang sia. Nah, Masya Allah bu, saya pengen nanya bu, apa hukumnya botram? Sering botram bu? Nah senyum bu, sering botram? Apa itu botram bu? Makan bersama. Ibu, ini juga bagian dari sunnah ternyata bu ya. Sahabat dan Rasul saya juga makan satu nampan bu, bareng-bareng, sunnah. Tapi ketika perkara baik ini bu ada diiringi dengan tanda kutip perkara-perkara yang tadi bu, misalkan kan jarang gitu bu ya, lagi masak, apa tuh tah si ini gini-gini. Nah ibu ingatkan, mohon maaf sebelumnya bu, punten bisa. Saya akan pahami bu, faktanya kan perempuan itu sehari itu jauh lebih banyak mengeluarkan kosakata daripada laki-laki. Tapi seandainya bu, kalau kosakata yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan yang baik, itu jauh lebih baik daripada ngomongin Ustadz. Tapi lamun teu ngomongin batur teh asa atuh. Nah, besar harapan saya bu, setelah melihat ini bu, Masya Allah, ibu pengen firdaus, semangatin ini. Ya udah Ustadz, nggak apa-apa deh, nggak firdaus, yang penting masuk surga. Hati-hati bu, tadi kita bahas banyak orang yang pahalanya banyak, ternyata wadahnya bolong gara-gara membicarakan orang lain. Jadi apa yang dikedepankan bu? Kumpul sama orang, ingat sabda Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Berarti bu pengen kumpul, kela sebentar, manfaat apa nih nanti yang bisa kita bahas ini? Manfaat apa yang bisa kita share ini? Jadilah manfaat dan manfaat. Ketika ada yang tidak manfaat, ibu ingin termasuk dalam kategori yang kata Nabi tadi ibu, orang Islam yang baik, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, di antara baiknya keislaman seseorang itu akan tampak ketika dia menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat. Masya Allah. Siap bu? Siap? Alhamdulillah siap. Insya Allah. Jangan insya Allah lagi bu ya. Bismillah Ustaz. Jadi ibu-ibu harus saling mengingatkan. Siap? Bu apal tuh? Cek ngomongin sahata. Tuh apal tuh? Iya Quran terbaru. Oh oke. Tidak masalah. Tapi ketika berkaitan dengan dosa bu, saling mengingatkan. Siap? Ya. Ingat bu, ini keadaan ini kan sangat berpengaruh dengan sahabat karib. Betul nggak bu? Betul nggak? Baik buruknya keadaan kita, manfaat atau tidaknya keadaan kita bu, seringkali itu dipengaruhi oleh teman karib. Ini pernah kita bahas tahun kemarin bu ya, udah lama bu. Ketika masih di gazebo, di gazebo ya kalau nggak salah bu ya.
ketika kita membahas tentang sahabat karib. Ingat Bu, sahabat karib sangat dominan mempengaruhi kita, besar Bu pengaruhnya. Betul nggak Bu? Orang baik bisa jadi buruk ketika sahabat karibnya buruk. Orang buruk bisa jadi baik ketika sahabat karibnya baik. Lihat Bu, dalam Quran ada beberapa ayat yang mengerikan terkait tentang sahabat karib. Ibu, sahabat karibnya seperti apa Bu? Apakah yang bisa menyebarkan manfaat kepada kita? Apakah orang yang betul-betul bisa memotivasi kita untuk menjadi nilai teman yang bermanfaat? Atau jangan-jangan sahabat karib kita teh Bu, sahabat yang cuman apa ya istilahnya Bu? Mencari kesenangan doang. Jangan ambil ke arah sini Bu, cari sahabat karib yang bisa support terhadap akhirat. Karena Bu, izin saya bahas sedikit ini. Quran surat 43, masih yang kedua Bu ya kita bahas. Surat 43 ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67. Ini berkaitan dengan gambaran sahabat karib kata Allah. 494. Oke, terima kasih Bu Santi. 494 Bu sebelah kiri. Ini terkait sahabat karib ayat 67. Halaman 494 surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Wah, ini Bu. Allah menggambarkan Bu, pada hari itu maksudnya di akhirat nanti Bu. Di dunia teh CS. Soulmate. Bahkan ada istilah Bu, ndak ada lu tuh ndak rame. Ya Bu ya. Bu, kita kumpulnya hari ini. Si ini datang nggak Bu? Oh nggak bisa, dia sakit. Waduh, mau rame atuh. Ini Bu ya. Bahkan istilah anak-anak sekarang Bu, teman karib itu adalah istilah bestie kalau nggak salah Bu. Saya tahu kemarin Bu ketika kajian sama anak muda, Ustaz itu bestie. Bestie apa itu? Aduh, ada aja Bu ya. Dan Allah menggambarkan Bu betapa luar biasa mengerikannya Bu, di akhirat nanti sahabat karib itu kata Allah saling bermusuhan satu sama lain. Bagaimana gambarannya Bu? Mereka saling menyalahkan. Ibu, nah waktu Natalim ngajak botram. Ibu, nah ngajak waktu sholat ngalah ngajak nonton. Ibu, aduh, ini saling menyalahkan Bu. Kenapa Bu? Ini terkait yang sia-sia Bu, apalagi yang berdosa. Ibu, ini ibu dulu di dunia tuh, ketika asik ngeriung baik-baik, ibu datang ngomongin batur, jadi abi nimrung. Saling nyalahin Bu. Perkara yang sia-sia aja mereka saling menyalahkan. Ini Bu, yang mereka saling bermusuh, saling menyalahkan. Tapi lihat Bu, di akhir ayat Allah mengatakan illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Kalau sahabat karib kita Bu, ya orang-orang dekat kita adalah orang-orang yang berpengaruh, yang membuat kita jauh lebih baik, maka akan saling menyelamatkan. Kalau nggak salah pernah saya bahas di sini dulu Bu ya, tentang perjalanan hidup manusia Bu, setelah melewati jembatan Sirat. Ya Bu, dalam satu hadis Rasul mengatakan Bu, orang-orang yang selamat itu akan bertanya kepada Allah tentang orang-orang soleh yang pernah bersamanya Bu. Ya Allah, di mana si fulan ya Allah? Di mana temanku si ini ya Allah? Yang karena dialah aku selalu mendirikan sholat. Yang karena dia ya Allah aku rajin taklim. Yang karena dia ya Allah aku semangat belajar ilmu agama. Masya Allah Bu. Ternyata inilah hak salah satu bisa dikatakan Bu, tiket ataupun istilah kita syafaat dari orang-orang yang beriman, bertakwa terhadap orang-orang soleh yang pernah hidup bersamanya Bu. Masya Allah Bu. Jadi mulai saat ini Bu, pastikan sahabat karib kita, orang-orang sekitar kita adalah orang-orang yang bisa menumbuhkan nilai-nilai manfaat dalam kehidupan kita. Ketika tidak, saran saya
hindari. Bukan putus hubungan, tidak Bu, hindari, jauhi, ya. Silaturahim tetap jaga, ukhuwah tetap dijaga Bu, tapi ketika Bu, ayo kumpul lah, orang botram deui. Terbayang lah Bu, mun botram teh pasti ngomongkeun si eta. Yang seperti ini Bu, mending kita hindari. Siap? Nggak pakai insya Allah ya? Alhamdulillah, bismillah, siap, alhamdulillah. Baik Bu, sekarang kita bahas ciri orang beriman yang ketiga, ahli firdaus. Quran surat 23 ayat 4 sekarang. Ya, halaman 342. Ayat keempatnya Allah mengatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. Baik, ibu-ibu ikhwatul iman rahimakumullah Bu, ini zakat perkara penting Bu. Ya. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 4-nya Bu. Ini kita lanjutan yang kemarin Bu ya, maaf mungkin Ibu ada yang baru datang Bu ya. Kemarin kita sudah bahas tentang ahli firdaus, saya bahas cukup detail Bu tentang surga dan juga tingkatan-tingkatan surga dan juga posisi firdaus seperti apa. Kemudian kita baru membuka kemarin bahas cuman ciri yang pertama, ayat keduanya Bu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tadi sudah yang ciri yang kedua, orang-orang yang menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Sekarang ciri yang ketiga, kata Allah, orang-orang yang menunaikan zakat. Ciri yang ketiga Bu, ayat 4 tapi ciri ketiga. Ya, ciri orang beriman ahli firdaus yang ketiga, tapi pada ayat keempat. Orang yang menunaikan zakat. Ibu, saya pengen zakat. Pengen nanya Bu, zakat teh perkara yang seperti apa menurut ibu-ibu? Kita yang belum wajib zakat mungkin tidak terlalu memikirkan, betul nggak Bu? Tapi kalau sudah nisabnya masuk, haulnya sudah tepat juga Bu, udah masuk juga, maka wajib zakat. 85 gram emas hitungannya Bu. Nisab apa itu nisab? Batasannya Bu ya, takarannya minimal 85 gram emas, maka sudah wajib zakat? Belum tentu. Ada haul juga. Batasan waktunya, jangka waktu minimal sudah mengendap selama 1 tahun. Nah, Ibu, 1 gram teh berapa Bu sekarang Bu harga emas? 8? Misalnya Bu, maaf nih, saya ambil misalnya 1 juta Bu ya. 1 juta misalnya Bu harga emas sekarang, misalnya Bu ya. Di antara Ibu ada dengan 800 atau 900, kita ambil bulatkan di 1 juta. Ibu, berarti kita sudah wajib zakat ketika kata Nabi kan 85 gram emas, berarti 85 juta. Apakah langsung zakat? Belum. Syaratnya apa Bu? Itu harus haulnya langsung juga. Setahun sudah mengendap di kita. Nah, Ibu izin. Kalau uang 100 juta, saya bulatkan di 100 juta Bu. Saya punya uang 100 juta. Berapa zakatnya Bu? 2,5% dari 1 juta berapa? 25.000. 2,5 juta. Bu, maaf nih ibu-ibu, ini perlu kita pahami Bu. Saya pengen nanya Bu, harta kita itu dari siapa? Ustadz, suami, ya suami bekerja, tapi hakikatnya seluruh rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, terkait tentang zakat, ternyata Masya Allah Bu, ini saya gambarkan dengan gambaran sederhana Bu. Orang-orang yang Allah wajibkan zakat itu adalah orang-orang yang tadi nisabnya sudah sampai 85 gram, kemudian haulnya 1 tahun. Bagaimana gambaran takaran zakatnya Ustaz? Demi Allah Bu, sedikit yang Allah minta. Contoh, Allah ngasih kita 10 buah apel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punten Bu ya, mirip apel nggak Bu? Enggak, jangan tanya enggak mirip apel nggak Bu. Ini gambar sederhana Bu ya. Allah kasih 10 buah apel kepada kita, mengendap setahun, udah nisabnya sudah masuk. Berapa yang Allah minta dikeluarkan Bu? Enggak setengah, enggak 5, tidak 1 yang Allah minta Bu. Dari 1 apel ini bagi 4. Kemudian 1/4-nya Bu, segini Bu. Masya Allah. Jadi yang Allah minta cuma segini aja Bu, 1/4 dari 1 buah apel yang Allah kasih. Allah ngasih 10, Allah nggak minta setengah, enggak.
Pada Allah yang ngasih Bu ya. Allah nggak minta 1 dari 10 tidak, tapi Allah minta kepada kita Bu 1/4 dari 1 butir apel dari 10 apel yang Allah beri. Ibu saya pengen nanya, ini sedikit atau sekedik? Samenel? Bu, sedikit nggak Bu? Tapi lihat Bu, ujiannya di mana Bu? Maaf, ini sedikit gambaran Bu ya. Makanya penting keimanan terkait tentang zakat Bu. Ketika uang 100 juta, maka wajib zakatnya 2,5 juta. Berat nggak Bu? Enggak Bu ya, saat ini enggak, karena belum wajib zakat. Tapi kalau uang di kita Bu 2,5, Erik keluar katanya. Apa bisikan setan? Ibu, omat, eta incu hoyong ape? Wah, mungkin ke sana Bu. Mungkin ke arah sana bisikannya Bu ya, betul nggak? Ibu, anak sekolah loh, bayaran. Wah, subhanallah. Tapi kalau keimanan Bu, bismillah Allah, saya niatkan zakat 2,5 juta. Oke Bu, belum ujian sebenarnya Bu. Ketika tamat 01 jadi 1 miliar. Berapa zakatnya Bu? 25 juta. Kira-kira godaannya gede tuh Bu. Pengen bayar zakat 25 juta. Si Dedek datang Bu, nenek atau cucu datang ya. Maaf nih Bu, yang masih muda, Ustaz saya masih muda, anak lah Bu ya. Anak nyamperin, mama capek mah kemana-mana naik angkot ya mah, hoyong motor mah. Seharga 25 juta nggak motor Bu? Bayangin Bu, tamat 01 lagi Bu, jadi 10 miliar. Berapa wajib zakatnya Bu? Saya pengen nanya, ujiannya makin gede nggak Bu? Yang kita fokus tuh bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita keluarkan. Cenderungnya seperti itu Bu. Kalau tidak ada iman, pasti Allah. Tadi Bu ya 25 juta, mending beli motor anyar ya. Betul nggak Bu? Karena seperti itu Bu. 25 juta umroh, kata teman, Bu, jeng ayo umroh ke promo lo Bu, 25 juta. Hayu, tengah jalan tiba-tiba lihat iklan motor. Alah, ini kan motor kesukaanku. Aduh. Tuh Bu, berperang tuh Bu antara iman dan juga hawa nafsu. Bu, ketika uang 10 miliar, zakatnya 250 juta. Saya pengen nanya Bu, berat nggak Bu? Pengen datang ke masjid, bawa 250 juta. Apa kata setan Bu? Bu, ingat, anakmu belum punya rumah. 250 juta mending beli Tapi Bu, kalau kita fokus dengan apa yang Allah berikan, ini Bu yang menguatkan Bu. Ya sekali lagi Bu, ketika mengeluarkan zakat nanti Bu, jangan fokus dengan berapa yang kita keluarkan, tapi perhatikan Bu, betapa banyak yang sudah Allah berikan. Yang kita fokuskan terkait zakat khususnya Bu, lihat kita sudah menerima berapa Bu. Dan sekali lagi Bu, saya ulangi Bu, yang Allah minta enggak setengah. Ibu dapat 100 juta, Allah nggak minta 50 juta, enggak, 2,5 juta. Ya, Allah kasih 10, Allah minta Bu dari 1 apel bagi 4, saparapat nak. Masya Allah. Makanya Ibu, kalau kita fokus dengan yang dikeluarkan, itu akan terasa berat. Ya, hawa nafsu semakin mengkuat sama kita Bu. Tapi Ibu, ketika terkait zakat, fokusnya dengan apa yang sudah kita terima dari Allah. Ya Allah ya Rabb, apa yang Ku keluarkan ini tidak seberapa dibandingkan apa yang telah Kau berikan. Siap Bu? Jadi mulai saat ini Bu, zakat penting sekali Bu, perhatikan, hati-hati Bu ya. Kalau zakat fitrah mah jelas Bu ya, cuman 2,5% itu hitungan takaran beras Bu ya. Tapi kalau zakat mal, ini ada hitungan lagi Bu ya. Ingat Bu, seperti rumah kita disewakan jatuh zakat ya Bu ya. Tanah kosong yang tidak menghasilkan tidak Bu. Ini yang menghasilkan saja Bu ya. Ini hanya jatuh zakat ya. Dan hitungannya juga beda Bu. Ingat yang ibu-ibu ada punya kebun pertanian, ada Bu, sawah? Ada Bu ya. Yang punya sawah, punya kebun, hitungannya beda. Yang ternak juga beda. Yang punya bisnis sapi atau domba Bu ya. Sawah atau perkebunan, ingat Bu, zakatnya 5%. Itu kalau diairi sendiri. Tapi kalau diairi oleh bantuan hujan sebagian Bu, maka naik jadi 10%. Sekali lagi Bu, kita punya kebun sekian hektar,
Panennya Bu, alhamdulillah setiap panen Bu, lihat. Setiap panen hitungannya Bu ya, nggak per tahun Bu, setiap panen. Lihat Bu, ketika diairi hujan 10% zakatnya. Ketika kita mengairi sendiri Bu, dengan bantuan kita mengeluarkan uang, mesin dan sebagainya, itu cukup 5%. Kemudian harta ada zakat gonimah. Apa artinya gonimah Bu? Yaitu harta karun, temuan. Kalau temuan berapa Bu? Harta karun 20% Bu. 20%. Ibu lagi jalan-jalan main ke daerah mana Bu? Gunung apa nih Bu? Lagi jalan-jalan, nemu emas. Ini kalau kita imumin pada ngaku semua ini, betul nggak Bu? Ya, ini terkait lukotoh. Lukotoh itu barang temuan. Barang temuan itu Bu bisa jadi hak milik setelah setahun mengendap pada diri kita. Ini Bu ya, terkait muamalah sedikit Bu ya. Ibu temuin barang, ibu ragu, nggak ada KTP dan sebagainya, melapor polisi juga, maaf, ya belum tentu, Allah Bu ya. Tapi belum tentu juga ada tahu nih. Bagaimana solusinya Bu? Ini bisa menjadi hak milik ibu setelah mengendap 1 tahun. Simpan selama 1 tahun. Tapi setelah itu ada wajib zakatnya sebanyak 20%. Ya, tapi lebih baik kalau ibu mengumumkan, berikan persyaratannya. Ibu kehilangan dompetnya Bu. Oh iya, apa dompetnya Bu? Isinya berapa? Kalau nggak tepat berarti bukan punya dia. Tapi kalau ibu udah mencari-cari nggak ada yang merasa juga, ya sudah. Berarti tapi itu bisa digunakan setelah 1 tahun. Ini dalam bab al-luqotoh Bu ya, terkait tentang barang temuan. Baik Bu. Nah, ini terkait zakat sekali lagi Bu. Zakat itu sebenarnya mudah, ringan. Kalau kita fokus dengan apa yang sudah Allah berikan, ya Bu ya, apa yang kita terima. Dan ketika mengeluarkan zakat Bu, sekali lagi jangan fokus dengan jumlah yang kita keluarkan, tapi bayangkanlah betapa banyaknya yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik, ini nomor 4. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, terkait nomor 4 juga Bu, ini kalau kita boleh indikan juga terkait dengan sedekah. Ibu hati-hati, zakat itu betul ada 8 asnaf ya. Penerimanya ada 8 orang ya. 8 golongan, tapi tetap Bu, ketika ibu memberikan jangan sampai menyakiti hati sang penerima. Ini poin penting Bu. Ya, alhamdulillah nih saya sudah hitung zakat. Berapa total semuanya? Wajib zakat saya mungkin 2,5 juta. Kalau ibu lebih selektif lebih bagus Bu. Maksudnya apa? Ibu zakat kepada orang yang tepat, maka itu bisa jadi amal jariah. Kalau ibu kasih ke sembarang orang boleh. Tapi tetap Bu, ternyata dia pakai punten karena suka ngerokok, zakat dari ibu pakai rokok. Ibu dapat pahala, tapi tetap tidak jadi amal jariah. Tapi kalau ibu fungsikan uang zakat ibu tersebut terhadap orang yang tepat, ternyata digunakan untuk jalan Allah, itu jauh lebih baik. Ini bisa menjadi estafet pahala yang terus mengalir. Kemudian Bu, jangan merusak pahala sedekah atau zakat kita. Kapankah pahala sedekah ini rusak Ibu? Ada 2 penyebabnya. Dalam Quran surat kedua ayat 264. Lihat Ibu. Penyebab rusaknya pahala sedekah atau zakat, Quran surat 2 ayat 264. Al-Baqarah. Nah, itu ada pada halaman 44. Halaman 44, surat kedua ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu
Famasaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabah. Famasaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Fatarakahu solda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Baik Bu, ini ayat dan terkait jangan kita merusak pahala sedekah kita ataupun zakat dan juga amalan yang kita mengeluarkan harta kita Bu. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan sang penerima. Ini Bu, dua penyebab pahala sedekah atau zakat kita hilang. Pertama, menyebut-nyebutnya Bu. Bu, tahu nggak Bu? Itu masjid Bu ya. Muntah ayah AC mah Bu, moal nyaman tah orang-orang sholat mah Bu. Apa tuh Bu di sahata AC-na? Punten Bu nya. Bu hati-hati Bu. Nyebut-nyebut biar dipuji. Maka ini membuat pahala menjadi lafur. Maaf Bu, di huruf hijaiyah nggak ada huruf P ya, lafur kayak lafur. Atau yang kedua, menyakiti hati sang penerima. Padahal Bu, Masya Allah, kita sudah membantu sahabat kita Bu setahun 2 tahun. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Hanya gara-gara satu masalah kita pun mengungkit-ungkitnya. Kamu mah nggak tahu terima kasih. 2 tahun yang lalu kalau saya nggak bantu kamu. Wah ini Bu. Akhirnya apa Bu? Padahal 2 tahun itu sudah menjadi amal jariah buat dirinya Bu. Atau kata tadi Bu ya, masjid setiap orang zuhur asar khususnya Bu atau 5 waktu AC dinyalakan biar orang nyaman dalamnya Bu. Itu pahalanya mengalir. Tapi ketika dia menyebut-nyebutnya dengan berharap dipuji, maka lafur hilang Bu. Maka Allah menggambarkan di sini Bu. Allah mengatakan seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Izin Bu, saya perjelas lagi Bu, maksud ayat ini apa Bu? Itu ibaratnya Bu, ketika kita bersedekah atau zakat, itu pahalanya besar, betul? Atau 261 itu Bu, bisa sampai 700 kali lipat pahalanya Bu. 261 pahala sedekah, bahkan lebih dari itu. Jadi Bu, wadah pahala, batu di sini gambarnya seperti tempat pahala. Debu-debu yang Allah gambarkan ini adalah seperti gambaran banyaknya pahala. Ketika kita menyebut-nyebutnya, pamer, pengen dipuji, atau menyakiti hati sang penerima, itu gambarnya Bu, tiba-tiba seperti datang ombak yang besar. Kira-kira Bu, batu yang banyak debu tadi, itu debunya masih ada enggak Bu? Itu Bu, gambaran Bu. Pahalanya sudah banyak, pahala diriin masjid, sajadah, wah semuanya Bu. Pahala bantu orang besarnya luar biasa. Ketika menyebut-nyebut berharap dipuji atau menyakiti sang penerima Bu, ibaratnya ucapan yang kita ucapkan ini Bu, gambaran seperti ombak yang menghapus paha, sehingga apa yang terjadi Bu? Lafur. Lafur teh apa artinya Bu? Hilang. Benar Bu ya, alhamdulillah. Bisa salah. Benar Bu ya? Hilang Bu, subhanallah. Baik, ini terkait amalan yang ketiga Bu ya, zakat. Sekarang kita lanjutkan Bu, surat 23 Al-Mu'minun ayat kelimanya sekarang. Ciri yang keempat dari orang ahli Firdaus, apa itu kata Allah? Walladzina hum li furujihim hafizun. Halaman 342 Bu. Ayat kelima, ciri yang keempat ahli Firdaus yaitu dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, farjnya Bu. Ya.
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Baik Bu, 5, 6, 7 satu paket nih Bu, terkait tentang ciri ahli firdaus. Yang keempat, orang-orang yang memelihara farjnya atau kemaluannya, kecuali dipergunakan untuk terhadap pasangannya Bu, diperuntukkan untuk pasangan atau hamba sahaya, budak. Jadi Bu, zaman dulu kalau ada budak itu Bu halal, mau diapa-apain bebas, tidak harus ijab kabul dulu. Ya Bu, tidak harus ijab kabul, budak boleh. Ya, mau diapa-apain juga boleh. Kata Allah Bu, terhadap istri atau terhadap budak itu silahkan. Tapi maaf, zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada. Hanya maaf ya, ada sebagian orang Arab, mereka mengartikan pembantu itu sama seperti budak. Makanya banyak kasus Bu, TKW, tenaga kerja wanita Indonesia, ya mereka anggap seperti padahal tidak. Seharusnya pembantu itu adalah tim supportnya dia untuk mengurusi rumah tangga, harus disupport, bukan budak. Nah kemudian ayat ke-7, lihat Bu, Allah mengatakan famani batagha wara adzalika faulaika humul adun. Tetapi kata Allah, barang siapa yang mencari di balik itu, maksudnya apa Bu? Dengan zina kah? Kalau enggak punten Bu ya, LGBT, suka sesama jenis, maka Allah mengatakan Bu, mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Ibu, alhamdulillah Bu kalau kita bisa menjaga Ibu. Tapi ingat Bu, bagaimana dengan anak cucu kita? Karena banyak kasus Bu, orang tuanya Masya Allah Islaminya luar biasa, tapi masih membiarkan anaknya berdekatan dengan yang bukan mahramnya. Ustadz maaf, pacar anak saya itu Ustadz ketua masjid Irmas, ikatan remaja Mas. Ibu, Irmasnya mah bagus, tapi yang jadi masalah ketika dia, Ustadz pacaran anak saya deh pacaran yang Islami. Ada pacaran Islami. Maksud Ibu, iya, anak saya memanggil akhwat pacarnya itu dengan panggilan Umi, dia panggil Abi. Alah, gara-gara panggilnya Abi Umi jadi Islami. Enggak bisa Ibu. Ya enggak ada pacaran Islami sekarang Ibu, tidak ada. Ya. Pun kalau paksa ada, oke deh kita paksain ada. Tapi setelah ya Bu, selama belum menikah Bu, maaf demi Allah, hati-hati Bu. Berarti kita termasuk dalam ayat ke-7 ini, melampaui batas. Dan maaf Bu, zina itu termasuk dosa besar. Ya. Bu, Imam Ahmad pernah menegaskan Bu, beliau mengatakan, aku tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar setelah sholat, ya setelah membunuh, daripada zina. Zina itu termasuk dosa besar. Kita lihat Bu, di antara ayatnya Bu, surat 20 Al-Furqan, surat 25, betul? Surat 25 ayat 68. Ya, 28 dan 29, 68 69 Bu. Surat 25 ayat 68 dan 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Baik Ibu, ini diawali dari kalimat wala, dan mereka tidak, kata Allah, wala yazdun, tidak berzina, tidak menjadikan Tuhan tandingan selain Allah, tidak syirik maksudnya Bu. Yang kedua, mereka tidak membunuh kecuali dengan hak. Ingat Bu, membunuh itu boleh kalau dengan cara yang benar. Bagaimana pembunuhan yang benar Bu? Membunuh yang dibolehkan, contoh Ibu lagi bawa jalan-jalan di jalan, ada begal. Maka ketika Ibu mempertahankan harta, ternyata yang memegang terbunuh nih Bu. Ibu juga bela diri misalnya Bu ya, berantem, yang begal mati Bu, maka darah yang begal ini halal. Kalau dalam agama kita Bu, Ibu tidak termasuk proses kisos, nggak bersalah. Ini yang benar ya Bu. Tapi sebaliknya kalau dia mencuri atau membunuh sengaja itu dosa besar. Yang ketiga, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Apa maksud dan mereka tidak di sini Bu? Dalam surat 25 dari ayat 63 ini Bu, ini gambaran tentang hamba-hamba yang Allah sayangi Bu. Wa ibadur rahman, ciri-ciri hamba-hamba spesial di hadapan Allah. Banyak ciri-cirinya Bu, ahli tahajud, ahli sedekah, kemudian mereka yang menjauhi merespon keburukan dengan kebaikan, dan juga mereka yang tidak syirik, tidak membunuh, dan juga tidak berzina. Dan lihat Bu di akhir ayatnya Bu, wa may yaf'al zalika, kata Allah, barang siapa yang melakukan hal ini yalqa asama, dan niscaya dia akan mendapat hukuman yang berat. Maksudnya apa Bu? Siapa yang syirik, siapa yang membunuh, siapa yang berzina, maka mereka mendapat hukuman yang berat. Apa di antara ganjarannya bagi mereka Bu? Hukuman bagi mereka ayat 69. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azab bagi mereka pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan Bu, 3 perkara ini termasuk dosa Jadi Bu, mohon maaf sekali lagi Bu, tidak ada pacaran Islami sebelum menikah. Ya Bu ya. Ustadz, aduh kumahanya Ustadznya. Dan saya mah dulu seperti itu. Ya udah, jangan biarkan anak seperti itu. Jadi cut Ibu. Kalau Ibu sayang sama anak dan pengen bareng masuk surga Firdaus bersama keluarga Bu, hindari. Jangan biarkan anak keturunan kita ada yang berpacaran ataupun apapun casingnya Bu. Pacaran Islami. Saya panggil dia Habibah, dia panggil Habibih, nggak ada. Atau Abi nggak ada. Ya. Tidak dibenarkan Bu ya, kecuali setelah sah, setelah ijab kabul, maka itu bebas. Mau panggilnya Habibi Habibah, Umi Abi, atau apa Bu ya? Ya, itu silahkan Bu ya. Baik Bu ya, ini jadi nomor 4 Bu, orang yang menjauhkan diri dari perzinahan. Ingat Bu, zina itu bermula dari pandangan, kemudian bisa juga dari pendengaran, dan juga dari lisan, dan juga dari pikiran. Ibu, ini Bu dalam penelitian punten sebelumnya Bu ya, agak sedikit tanda kutip pembahasannya Bu. Ahli pada satu waktu Bu, ahli dalam bisa dikatakan melakukan penelitian Bu, mencari informasi ini kalau laki-laki perempuan sedang berduaan pakai infrared, pakai kamera infrared Bu. Jadi yang terdeteksi hanya hawa panas. Maka apa yang terbaca Bu? Masya Allah, subhanallah, luar biasa sekali Bu. Perempuan kalau sedang berduaan dengan lawan jenis, yang memerah itu adalah hatinya Bu. Dada, hati. Ya, tapi kalau laki-laki 2 titik punten. Pikiran sama di bawah perut mulai memerah. Ini pertanda apa Bu? Subhanallah, betapa mengerikannya. Inilah alasan Bu dalam Quran surah Al-Isra. Coba kita lihat tuh, dalam agama kita jelas di sini. Surah 17 Al-Isra ayat 32. Terkait dengan tentang zina, Al-Isra ayat 32. Quran surah 17 ayat 32. Halaman 284.
Maaf, 285. Surat 17 ayat 32. 285 surat 17 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila Allah berfirman dalam ayat ini, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati itu nggak boleh, ya. Kemudian Allah mengatakan, Bu, zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Subhanallah, Bu. Ini mengerikan sekali, Bu. Dan di sini ada catatan penting, Bu, tentang terkait orang-orang yang sudah terbiasa dengan zina, Bu. Bahaya zina itu apa, Bu? Di antaranya saya simpulkan di sini. Pertama, yaitu maksiat yang melemahkan pengagungan terhadap Allah. Bisa melemahkan tauhid, Bu. Ya, kita meyakini Allah itu maha melihat. Tak bisa dipungkiri, Bu, kecenderungan orang itu ketika berzina itu secara sembunyi. Jadi ketika muraqabahnya hilang, merasa diawasinya tidak ada. Kemudian yang kedua, maksiat itu menyebabkan Allah mengabaikan hamba-hambanya. Jadi Allah akan cuek sama kita, Bu. Quran surat 59 ayat 2 ayat ke-19 Allah mengatakan, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah akan mengabaikan kita, Bu. Allah mengatakan dalam ayat ini, Bu, janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, mengabaikan Allah. Apa ancaman bagi mereka? Allah akan mengabaikan mereka. Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, maksiat zina ini, Bu, menyebabkan kita hilang dari wilayah ihsan. Ya, Bu, ya. Ihsan kita tidak apa itu ihsan, Bu? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau kau tidak melihat Allah, kau yakinlah Allah selalu melihat diri. Jadi nilai ihsan, nilai kebaikan itu enggak ada lagi, Bu. Kemudian zina itu menyebabkan kehancuran rumah tangga. Ya, Bu, ya. Zina menyebabkan kehancuran rumah tangga. Makanya, Bu, berzina dengan tetangga itu jauh lebih buruk, jauh lebih besar daripada berzina dengan 10 wanita lain. Pendapat ulama, Bu. Sampai seperti itu, Bu. Kenapa, Bu? Ini menyebabkan hancurnya rumah. Kalau rumah tangga tetangga, Bu, ya, ini akan berdampak jangka panjang. Kalau punten bisa zina secara normal dosa besar, tapi dosanya jauh lebih besar ketika seorang laki-laki suami berzina dengan istri tetangga. Mengerikan sekali, Bu. Ya. Karena kata Rasulullah, Bu, sungguh demi Allah tidak ada keimanan seseorang, tidak ada keimanan kepada Allah, tidak ada keimanan kepada Allah. Sampai 3 kali mengulang, Bu. Sahabat yang bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Yaitu mereka yang membuat kezoliman, ketidaknyamanan terhadap tetangga. Hakikatnya orang tersebut tidak ada iman kepada Allah. Itu menyakiti biasa loh, Bu. Ibu buang sampah ke rumah tetangga, ini dosa besar juga jatuhnya, Bu. Apalagi membuat tetangga jadi cerai. Subhanallah. Lebih mengerikan. Kemudian selanjutnya, Bu, zina ini berdampak terhadap apa, Bu? Rusaknya keturunan, hancurnya masa depan anak, khususnya perempuan. Ingat loh, Bu, anak perempuan dari perzinahan maka haram hukumnya, Bu, ayahnya itu jadi wali. Contoh, maaf nih, Bu, karena pacaran dibiarkan terjadi hamil, terjadi kecelakaan. Bahasa kita kecelakaan, Bu, ya, insiden. Haram, Bu, nggak boleh menikah sampai melahir. Tapi banyak kasus maksa menikah akhirnya, Bu. Setelah menikah, anaknya perempuan. Subhanallah, mengerikan, Bu. Apa yang terjadi? Haram ayahnya menjadi wali ketika dia menikah. Nggak boleh, Bu. Ustaz, bohong-bohongan doang. Tetap dalam agama kita, Bu, ayahnya itu tidak boleh menjadi bayangin, punten, jangka panjang loh ini, Bu. Betul nggak, Bu? Ya. Ya, terus walinya siapa? Wali dari ini, Bu, dari KUA dipilihnya.
oleh hakim, tidak bisa dari, yang penting status ayahnya itu tidak diakui. Itu saking bahayanya perzinahan. Hati-hati Bu, sekali lagi Bu, hati-hati ya ini Bu ya. Kemudian perzinahan tersebut berdampak terhadap hancurnya kehormatan keluarga. Ini Bu ya, bisa kita pungkiri juga Bu, ketika anak berzina yang malu siapa Bu? Orang tua berdampak. Kakak adiknya berdampak nggak Bu? Berdampak sekali. Ini Bu awal pandemi Bu 2020, subhanallah mengerikan sekali Bu. Di dekat di Bandung Bu, dekat rumah orang tua saya Bu, ada anak SD tamat SD tiba-tiba tidak melanjutkan SMP Bu. Ketika cari tahu ternyata setelah SD dia melahirkan anak kecil Bu. Gara-gara pergaulan. Jadi sekali lagi Bu, pastikan. Mungkin tadi saya sedikit sharing Bu ya sebelum kita mulai kajian tadi Bu. Punten Bu, dengan Bu siapa Bu? Ibu Nung. Ya, tadi Masya Allah ya, alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua termotivasi juga Bu, nggak maksud apa-apa Bu. Beliau punya anak hafiz Quran di pesantren, jaga Bu. Ya, jaga yang luar biasa Bu. Tamat 3 SD itu belum bisa Iqra Bu ya, padahal ya. Baru tamat Iqra baru bisa baca Quran Bu, alhamdulillah. Sekarang sudah jadi hafiz Quran. Ini Bu lingkungan pesantren sangat insyaallah. Walaupun tidak total 100% Bu ya Ustadz, faktanya di Bandung ada kasus kiai Ustadz. Ya, makanya pilih-pilih pesantren juga Ibu. Pilih-pilih pesantren. Yang pastinya Bu, pesantren yang seperti apa? Pesantren yang bisa mendidik anak cucu kita. Pertama Bu, mencintai Allah dan Rasulnya, memprioritaskan Allah dan Rasulnya dalam setiap keadaan. Ya Bu, jangan lihat ormasnya Bu, punten, hati-hati Bu. Ormasnya tidak jaminan. Pastikan pesantren tersebut betul-betul memprioritaskan Quran dan Sunnah di atas pelajaran yang lainnya Bu ya. Baik Bu, ini gambaran. Kemudian dampak buruk yang lainnya Bu, yaitu menjatuhkan derajat dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghapuskan keberkahan agama dan dunia, kemudian melemahkan fungsi akal. Ya Bu ya, melemahkan fungsi akal. Kalau tidak salah dalam penelitian ahli juga Bu, maaf, keadaan dampak buruk orang yang sudah biasa dengan penyimpangan seksual, nonton video porno dan sebagainya itu lebih parah Bu, hancur ini ya Bu, dibandingkan pecandu narkoba. Itu bahaya luar biasa. Tapi lebih mengerikan pecandu video porno. Dan satu waktu pernah saya dapatkan Bu di lapas anak, kan saya aktivitas ngajar di lapas anak juga Bu. Di awal-awal beberapa tahun yang lalu Bu, Masya Allah, ternyata ada anak yang masuk penjara Bu, hal yang sepele. Gara-gara tugas sekolah itu ketika bertepatan hari ibu, besoknya tugas membuat puisi tentang ibu. Ini Bu, jahatnya ini Bu, jahatnya handphone. Ya, apa yang terjadi Bu? Karena malas, dia nggak di handphone Bu, tapi dia ke internet, googling lah Bu. Ya, ketik ibu, ketika ketik ibu keluar gambar wanita yang pakaiannya yang tidak baik. Subhanallah. Akhirnya Bu, yang namanya anak muda, anak SMA, apalagi anak muda kan lagi, itu terjadi Bu. Ada juga kasus yang karena suka sama suka, tapi orang tua nggak ridho, orang tua ngelaporin Bu, kena ketangkep, walaupun suka sama karena orang tua perempuannya nggak setuju. Subhanallah Bu. Jadi hati-hati Bu, pergaulan ini penting kita jaga ya. Kita alhamdulillah sudah pada selamat insyaallah Bu ya. Tapi jangan lupa Bu, ada anak cucu yang perlu kita selamatkan. Kalau perlu nasihatin, ayo dong. Kalau punya nanti cucu atau enggak anakmu, tolong ke pesantren ini aja. Minimal lingkungannya Bu 24 jam, suasananya insyaallah lingkungan sudah mendukung. Kalau sekolah yang biasa Bu, ya bukan berarti buruk semua Bu ya. Tapi tidak sedikit Bu, anak, satu kasus terjadi di Bandung saya temukan. Setiap hari itu pamit ke orang tua pengen ke sekolah. Sampai satu waktu sebulan datang surat dari sekolah, anaknya alfa, nggak pernah sampai kemana ini anak? Lagi-lagi Bu, karena pergaulan. Ya Bu ya, ini perlu diperhatikan. Baik Bu, ini yang keempat Bu ya. Ciri yang keempat Bu ya, tentang menjaga farj. Kemudian kita bahas lagi Bu, surat 23 lagi, kembali lagi Al-Mu'minun. Ciri ahli Firdaus yang selanjutnya Bu, yang kelima, apa itu? Kata Allah dalam Quran surat 23 ayat 8-nya Bu,
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ayat 8 ini Bu tercantum dua cirinya Bu ya. Jadi ciri kelima dan ciri keenam. Yang kelima yaitu orang-orang yang menjaga atau memelihara amanah-amanahnya Bu. Ketika dikasih amanah, dapat amanah, dia tidak khianat. Dan ciri yang keenam kata Allah, wa ahdihim, dan terhadap janji mereka pun senantiasa ditepati. Ayat ini Bu diperkuat juga ya, sebaliknya kalau dua ini tidak dapat dalam diri kita, maka kata Nabi Bu, kita termasuk dalam kategori ciri-ciri orang munafik. Kata Rasulullah, ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama kata Nabi, idza haddasa kadzdzaba. Kalau bicara bohong, dusta. Bohong, itu hobinya bohong. Nah, ini Bu, ciri munafik pertama. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji ingkar. Bu, omatnya ahad. Ayo leman, insya Allah. Mohon, dongkap. Ternyata dia tidak ada upaya keras untuk menepati janjinya Bu. Nah, ini gambaran orang munafik. Ciri yang ketiga kata Nabi, wa iza tumina khona, dan kalau dikasih amanah dia berkhianat. Subhanallah. Ya, dulu makanya Bu terkait hal ini kan Bu, saya pengen nanya Bu, apa bedanya pilkada sama pilkabe? Apa Bu? Ya, ini terkait masalah janji Bu ya, punten pisan ada orang, ini nggak politik Bu ya, awas loh. Ini semuanya direkam Bu, bahaya nanti talib kita ini di blacklist ya. Ibu Bu, BKB itu kalau lupa jadi. Tapi ada orang terkait janjinya Bu, kalau sudah jadi malah lupa. Nah, kata Nabi Bu, kalau orang munafik kalau berjanji dia ingkar janji. Jadi Ibu kita berlindung. Makanya ibu-ibu maaf nih sebagai orang tua Bu, kalau ada rezeki alhamdulillah. Ustadz boleh nggak memotivasi anak? Nah, kalau berhasil mama beli ini, boleh. Syaratnya mah kita mampu. Ya Bu ya. Tapi yang jadi masalah seringkali kita berjanji, tapi pas sudah anaknya berhasil, mah mana? Kita beralasan, nak kemarin itu cuma memotivasi kamu. Jangan Bu, hati-hati Bu. Ini takutnya akan diikuti oleh anak. Kalau ibu mampu, lakukan. Tapi kalau tidak, mending tinggalkan. Tunggu semangat nak, ayo nak. Kalau kamu belajar rajin, insya Allah kamu jadi bermanfaat. Kamu akan mudah dapat pekerjaan dan sebagainya. Itu lebih baik daripada, ayo nak. Kalau berhasil di ranking 1, bapak beliin motor. Wah, padahal termampu. Jangan. Ya Bu ya. Gimana Bu? Nazar, janji bisa jadi Bu. Makanya saya sampaikan, kalau mampu lakukan, silahkan. Tapi kalau ibu masa tidak mampu, jangan obrol janji. Ya Bu ya, takutnya apa Bu? Sifat kemunafikan ada pada dalam diri kita. Kalau itu sering kita lakukan, maka kita tidak termasuk tanda-tanda ahli firdaus ya. Ciri 5 tentang amanah, dia amanah. Yang ke-6 tentang janji, dia menepati. Ya Bu. Baik, yang terakhir ciri orang beriman yang ahli firdaus yang terakhir Bu, ayat 9. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Baik Bu, ini terkait dengan tentang bagaimana kualitas ya dalam salat. Ingat Bu, kualitas salat itu tidak perkara khusyuk saja, pun juga terkait masalah waktu. Ya Bu, terkait masalah waktu. Awal waktu itu lebih afdol daripada menunda-nunda. Pernah kita bahas kemarin Bu, bahwasanya apa yang terjadi? Orang-orang yang mereka senantiasa terbiasa ngaret, tidak sholat di awal waktu, dengan apa? Ini adalah memiliki sifat al-malaswi. Malas ya. Malas ya. Ini yang perlu kita hindari Bu. Kita bahas kemarin Bu ya, maaf, masih ingat Bu? Ternyata orang munafik juga sholat kata Allah kan?
Masih ingat Bu? Lu? Surat apa? Ayo hadiah, handphone 2 pintu. An-Nisa surat keempat ayat 142. Nih boleh kita ulang lagi Bu ya? Buka lagi. Surat 4 An-Nisa ayat 142. Boleh kita review lagi sedikit Bu ya? Ini terkait karena pembahasan tentang sholat masih. Halaman 102. 101 punten, lebih tepatnya 101. Quran surat 4 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Baik, lihat Bu, dalam ayat ini Allah menggambarkan tentang gambaran seorang munafik. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Pernah kita bahas kemarin Bu ya, bagaimana penipuan orang munafik kepada Allah dengan berbuat kebaikan. Ya Bu ya. Jadi kebaikan-kebaikan orang munafik itu ada cara mereka menipu Allah. Tapi Allah mengatakan Bu, wa huwa khadi'uhum, tapi Allah yang tipu mereka. Apa maksudnya? Tak satu pun kebaikan orang munafik bernilai pahala. Tertolak semuanya Bu. Karena sifat orang munafik yang tidak tulus, tidak lillahi ta'ala. Kemudian terkait tentang sholat Allah menggambarkan wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Dan jika mereka orang-orang munafik mendirikan sholat, kata Allah, mereka sholat dengan malas. Ya, tadi Bu, penyakit al-malas, penyakit malas nih Bu ya. Apa ciri-ciri orang malas Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karek azan gitu ya. Menunda-nunda waktu sholat, subhanallah. Dan Allah menggambarkan Bu, yura'unan nas. Mereka itu sholat itu ingin dilihat oleh manusia. Jadi Bu, tegas, kebaikan mereka atau sholat mereka itu bukan karena Allah, berharap dipuji. Wah Pak, alhamdulillah ke masjid ayana, mohon Pak aya mitoha. Tuh Bu, sholatnya karena mertua, subhanallah Bu ya. Dan terkait zikir pun menggambarkan wala yazkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kecuali sedikit saja. Maksudnya apa Bu? Cuman di lisan saja, nggak sampai ke dalam kolbunya Bu. Zikirnya pun formalitas, Allahu Akbar. Dalam sholat ingat yang lain. Karena seperti itu Bu. Kenapa? Ya ingat Allah cuma sedikit, kata Allah. Ketika sholat yang diingat apa Bu? Biasanya apa Bu? Ya, kunci. Pernah Bu mengalami satu kasus nyari kunci nggak nemu-nemu, nemunya pas sholat. Pernah? Pernah atau sering? Sering atau selalu? Enggak Bu ya. Jadi Bu, ketika tidak khusyuk dalam sholat, langsung Bu alihkan lagi Bu. Ya, tugas kita Bu bagaimana menjaga kehusyuan dalam sholat, atau yang kita kenal dengan istilahnya mulai tenang Ibu, tumak nina. Baik, ini Bu. Nah, 7 orang ini Bu,
kita nggak bahas lebih ya karena kita udah bahas kemarin tentang sholat. Yang pertama sholatnya khusyuk. Yang kedua menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia, apalagi yang diharamkan, apalagi yang dilarang oleh Allah. Yang sia-sia aja dihindari ya. Yang ketiga, ciri yang ketiga, orang yang menunaikan zakat. Kalau saya boleh fokus lebih jauh lagi Bu, boleh kita artikan zakat ini adalah simbol hablu minan nas. Nah tadi kita bahas ya 2264 tadi Bu, jangan sampai ketika zakat atau sedekah atau bantu orang kita menyakitinya atau enggak berharap dipuji, karena perkara inilah yang membuat pahala sedekah akan lafur hilang. Lafur dan hilang ya. Kemudian si ibu lafur. Ya, yang kelima adalah memelihara. Oh, yang keempat, punten. Yang keempat memelihara kemaluan. Ini penting sekali Bu ya. Faraj di sini Bu. Ya, kalau kita insya Allah kita coba jaga dengan baik. Tapi ingat Bu, paling penting kita punya anak keturunan yang perlu kita jaga. Makanya saya fokuskan Bu. Karena ibu-ibu insya Allah bisa menjaga. Tapi anak-anak kita Ibu, tolong pastikan juga. Makanya terkait ini akan terpengaruh juga dengan lingkungan teman-temannya juga Bu, kita pastikan juga. Yang kelima yaitu orang-orang yang memelihara amanahnya, menjaga amanahnya Bu. Dia tidak khianat. Contoh sebagai seorang istri, wah dia menjaga harta suaminya, menjaga rumah suaminya, menjaga anak-anak suaminya. Ingat Bu, terkait amanah ini tidak mutlak yang namanya jabatan, tidak. Tentang amanah ini Bu tidak mutlak dengan rumah saja Bu, ya. Tapi terkait juga tentang diri kita sendiri. Betul nggak Bu? Kata Nabi Bu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan setiap kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin akan ditanyakan tentang apa yang dia pimpin. Ibu, setelah menikah Allah punya anak tapi punten maaf, yang jomblo yang nggak punya anak, ingat minimal kita punya amanah dari Allah. Betul nggak Bu? Mata ini amanah bukan Bu? Mulut amanah bukan? Telinga amanah bukan? Fasilitas diri kita amanah bukan? Berarti ini pun kita harus menjaga amanah ini Bu. Kemudian yang keenam, menepati janji. Oh, silakan Ibu. Oh ya Ibu, makasih Bu ya santrannya. Baik, yang keenam yaitu menepati janji. Terkait janji penting Ibu, jangan sering obral janji kecuali kita betul-betul yakin mampu menepati ya Bu ya. Yang terakhir memelihara sholatnya. Dan orang-orang yang memelihara sholat Bu, Masya Allah, apalagi sholat nafilah Bu, sholat sunnah, tergambarkan sholat sunnahnya dijaga, apalagi sholat fardu, maka Allah akan menjaga dirinya. Terkait ini Bu, sholat itu kan bagiannya zikir terbesar itu ada pada dalam sholat. Coba kita lihat ayatnya Bu, surat ke-29 ayat 45. Ya, zikir yang paling agung itu, yang paling utama, paling besar itu ada pada dalam sholat. Surat 29 ayat 45. Al-Ankabut 29 ayat 45 itu ada pada halaman 401 sebelah kanan paling bawah. Halaman 401 sebelah kanan paling bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salam. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
syai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Bu, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab," dan bacalah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Jadi Bu, ini ayat yang berkaitan tentang perintah baca Qur'an. Perintah kedua, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Lihat Bu, Allah menegaskan efek salat itu luar biasa. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Makanya Bu, ini tanda tanya besar dalam diri kita Bu. Rajin sholat tapi masih kena maksiat. Makanya timbul istilah STMJ. Apa STMJ itu Bu? Sholat terus maksiat jalan. Ada yang seperti ini Bu? Subhanallah. Harusnya semakin sering sholat ini berdampak minimal berkurang tuh. Apa berkurang Bu? Kemaksiatannya mungkin dari pagi sampai zuhur salahnya mungkin ada 20, nanti habis zuhur mulai berkurang, zuhur ke asar mungkin jadi minimal jadi 19, 18, mulai berkurang. Tapi sebaliknya Bu, ada orang yang antum no penting mas sholat tapi masih jalan, berarti dia sholatnya belum benar. Kemarin kita bahas Bu ya, kata Nabi Bu ya, yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik maka seluruh amalannya baik, kalau sholatnya tidak baik maka seluruh amalan tidak baik. Nah ini Bu, salah satunya ayat menguatkan sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian Allah mengatakan Bu, wala zikrullahi akbar, dan ketahuilah mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya. Kenapa Bu? Karena dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum salam, bukankah semuanya zikir? Betul nggak Bu? Betul. Dan ingat Bu, semakin kita zikir kepada Allah, menjaga sholat ini Bu, maka Allah akan selalu ingat kepada kita. Fazkuruni azkurkum wala takfurun. Surat 2 152 itu Allah mengatakan Bu, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Ya Bu ya. Jadi kalau ingat Allah jangan pas punya masalah, jangan punya masalah doang Ibu. Tapi ingat Allah itu setiap saat. Terlebih Bu, dalam satu keadaan Bu, ini hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan usianya ketika itu masih muda Bu. Ada yang mengatakan masih di bawah 10, ada yang mengatakan belasan tahun. Kata Ibnu Abbas Bu, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu aku pernah berada di belakang Nabi, berboncengan Bu. Nggak tahu katakan apakah keledai, kuda atau onta nggak tahu Bu. Yang pasti naik berkendara bersama Nabi. Tiba-tiba faqala, Nabi berkata kepadaku, ya gulam, hai anak muda, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Apa nasihatnya Bu? Yang pertama, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Hei Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini Bu, nasihat pertama Bu. Rasulullah kepada Ibnu Abbas, hai Ibnu Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nasihat kedua apa Ibu? Ihfazillah tajidhu tujahaka. Hai Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya kau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ya. Yang nasihat ketiga, kata Rasulullah Bu, iza sa'alta fas'alillah. Hai Ibnu Abbas, jika kau meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Nasihat keempat, iza sta'anta fasta'in billah. Jika kau memohon pertolongan, minta tolonglah hanya kepada Allah. Bu, maaf, sengaja saya sampaikan hal ini Bu. Kenapa? Inilah pembahasan yang akan kita bahas di 2 minggu lagi. Pertama, apa maksud jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang kedua, apa maksud jagalah Allah, maka kau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Apa maksudnya
jika meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Apa maksud jika minta tolonglah kepada Allah. Nah, ini sengaja Bu, clue ini saya buka biar semangat hadir lagi Bu ya. Insya Allah 2 minggu lagi. Baik Bu, ini waktu cukup panjang. Zuhur ada beberapa menit lagi. Karena baiknya mungkin saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ibu-ibu ada yang pengen bertanya, saya persilahkan. Silakan Bu. Udah 3 rakaat, nunggu was-was apakah udah lupa Baik, Ibu bertanya, Ustadz, ini misalnya contoh sholat lagi 4 rakaat zuhur atau maghrib atau asar atau isya mungkin Bu ya. Setelah 3 rakaat kok timbul was-was, khawatir, galau, bingung, 3 atau 4 mungkin Bu ya, seperti itu Bu ya. Pertanyaannya, apakah kita sholatnya ulangi lagi atau seperti apa? Bu, ini Bu, prinsip dalam beribadah Bu, ketika Ibu lupa berapa jumlah rakaat, ambil bilangan yang paling kecil. Contoh Bu ya, sholatnya 4 rakaat. Mungkin Ibu perasaan ini masih 3, tapi kita dapat padahal Bu, tapi kita lupa nih. 4 atau 3, ragu jumlah bilangan, maka ambil 3 rakaat. Afdolnya ambil lebih utamanya Bu, ambil 3 rakaat. Ibu jangan langsung punten ya, Ibu lupanya pas lagi gini, alah rakaat seberapa, jangan ulangi lagi, jangan usah Bu. Tetap lanjutkan ya. Contoh ya, lagi sholat Allahu Akbar, sudah rakaat 4 ini, tapi Ibu ragu. Sedang ini Bu ya, sedang bersedekap, rakaat keempat, Ibu ragu, ya Allah, ini 3 atau 4 ya. Padahal 4 Ibu udah 4 rakaat, tapi Ibu ragu 3 atau 4, maka Ibu ambil ini yang ketiga ini. Walaupun nanti ujungnya jadi 5, nggak masalah Bu. Ambil yang minimal. Tapi Ibu jangan jadi hitung Bu. Lanjutkan. Atau ketika Ibu was-was, Ustadz lagi nikmat sholat Ustadz, tiba-tiba di rakaat kedua sih datang nih. Waduh, nanti siang makan apa ya? Apakah batal sholat? Jangan Bu. Ingat Bu, kita bahas kemarin kalau tidak salah juga ini Bu, ada setan dari bangsa jin yang khusus menggoda kita dalam sholat yang bernama khinzib atau khanzab. Tugasnya adalah goda manusia sholat itu Bu, membisikkan, ayo Bu, omat, tong hilap, jemuran, hujan ya, wah itu semua Bu. Kalau nggak ada kan desainer Bu, ngedesain dalam ngedesain hese pisan sholat asal salah, Allahu Akbar, datang tuh khanzab atau khinzib tadi Bu, ayo Bu, cik tong hilap ta, Ibu Susi pesan baju, saya nak kerana ciangi atau Allahu Akbar, ruku kancingna sabarahanya nuageng nualitnya, wah ada Ibu, dan itu sebenarnya bisikan dari setan tadi. Nah kalau itu kita alami Bu, ini sunnah Nabi Bu, jangan berhenti, tapi meludah 3 kali ke kiri, isyarat Bu ya, jangan kamu berjamaah amanya tidak Bu, kalau sendiri bisa meludah beneran, tapi kalau sedang berjamaah sebagai isyarat aja Bu. Setelah itu apa? Fokus lagi. Jadi tidak perlu berhenti, tidak perlu dibatalkan Bu. Yang perlu berhenti itu Bu ketika batal sholatnya. Allahu Akbar, ke tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh salawat dud. Nah ini punten harus diulang lagi, ambil wudhu lagi Bu, seperti itu Bu ya. Ini terkait tadi Bu, ambilnya berapa? 3 atau 4, ambil bilangan yang paling kecil. Seperti itu afdalnya. Sujud sahwi itu sujud ketika lupa. Ada 2 pendapat ulama Bu, ada yang mengatakan ini dilakukan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Ya Ibu ya, tapi saya lebih cenderungnya sebelum salam. Apa bacaannya? Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu. Itu mah sajadah Bu. Subhanallazi man lam yanamu wala yashu. Bacanya Bu ya. Punten ya, tadi yang saya baca sajadah wajhiya itu ada ketika baca ayat sajadah. Ketika ngaji baca Quran Bu, ayat sajadah, langsung sujud baca sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi kalau sujud sahwi ini adalah ketika kita lupa.
Ya, ada kekhilafan mungkin dalam sholat, gerakan sholat kah? Itu Bu, dibaca kapan? Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian sujud, subhanallazi la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kemudian cukup satu kali sebenarnya Bu. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat itu dilakukan setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum kemudian sujud. Dua-duanya juga silahkan Ibu. Tapi saya lebih condongnya sebelum salam. Cekap, enggak Ibu, yang lainnya? Pandangan tetap. Yang mana dulu nih Bu? Silakan Ibu. Mengenai zakat, kalau misalnya kita menjual rumah ya, terus uangnya dipakai lagi beli rumah, yang harus dizakatkan itu yang beli rumahnya atau yang menjual? Ingat Bu, tadi kita bahas wajib zakat syaratnya 2, nisab dan juga haul. Ketika ibu jual rumah, bisnis hari ini aja contoh Bu ya, ternyata bisnisnya itu penjualan 1 miliar. Tadi kita hitung Bu, zakat tuh 85 juta misalnya Bu. Selisihnya jauh nih. Berarti sudah wajib zakat kah? Belum tentu. Ingat Bu, wajib keluarin dulu, bersihin dulu Bu. Contohnya apa? Pembayaran karyawan, bayar listrik, semuanya. Bayaran-bayaran semuanya diselesaikan. Nah itu kita tabungkan Bu, dan tunggu 1 tahun dulu. Tidak wajib langsung diaju, kita zakat belum tentu Bu. Makanya pertama nisab 85 gram, ya 85 gram takarannya Bu. Kemudian haul batasannya Bu minimal sudah 1 tahun. Jadi Bu ini ya, hari ini saya punya uang 100 juta, apakah wajib zakat? Belum tentu Bu. Ternyata 100 juta ini saya harus bayar gaji karyawan, bayar sewa ini, sewa ini. Sisanya berapa? Sisanya 70 juta. Maka tidak wajib zakat. Seperti itu Bu. Jadi pertimbangannya itu tadi Bu. Pastikan terlebih dahulu tentang setahun dulu mengendap harta tersebut, kemudian takarannya Bu. Apakah betul-betul sudah wajib, sudah lebih 85 gram atau enggak Bu? Minimal 85 gram. Seperti itu Bu ya. Ini saya menjual rumah, beli rumah gitu. Enggak wajib zakat Ibu. Ini bukan saya menjual rumah. Oke. Apakah uangnya dizakati apa? Setelah hasil penjualannya atau Enggak, belum wajib zakat Ibu. Tadi Ibu ya. Ibu pastikan dulu setelah Ibu jual, kan Ibu ambil rumah Bu. Bu ingat loh ya, rumah kita wajib zakat nggak rumah Bu? Enggak. Mobil? Tidak. Yaitu harta yang menghasilkan. Ibu punya rumah tambahan disewakan. Nah, hasil penyewaan ini Bu, Ustadz saya sewakan setahun itu misalnya Bu 30 juta, wajib zakat nggak Bu? Belum. Kan 85 juta Bu. Begitu pula ketika Ibu sudah jual rumah, berapa misalnya Bu? 1 miliar. Setelah itu Ibu beli rumah yang harga misalnya Bu 900 juta. Apakah wajib zakat karena ada 1 juta? Belum tentu. Sekali Bu, belum tentu karena tadi Bu, mungkin Ibu ada pengeluaran yang Ibu harus keluarkan. Jadi poin pentingnya di sana Bu ya 2. Nisab takarannya Bu minimal 85 gram. Yang kedua haul, batasannya sudah mengendap selama 1 tahun. Kalau baru beli berarti kan baru Bu, belum. Tunggu tahun depan. Apakah uang ini betul-betul masih mengendap atau enggak sudah keluar? Ibu misalnya Bu setelah menjual rumah, beli rumah, ada selisih 200 juta Ustaz, apakah wajib zakat? Belum. Ibu lihat Bu, selama setahun depan dari 200 juta ini apakah masih ada 85 juta minimal? Kalau ternyata sisanya cuma 50 juta, maka tidak wajib zakat. Seperti itu Bu. Oke, Bu. Terkait sholat, kalau sholat yang ada sholat katanya harus pakai sholat pembuka atau kopi paten. Sholat pembuka atau sholat kopi paten. Saya baru dengar. Sholat apa itu? Saya juga bersolat ringan. Itu tata caranya. Sholat pembuka. Saya baru dengar nih Bu. Ya, sholat. Kalau taraweh jelas ada. Ibu ingat, Ibu sampai masjid sholat 2 rakaat itu sholat tahiyatul masjid. Makanya sebutan Bu ya, saya baru dengar tentang sholat pembuka atau tadi sholat ringan itu tidak ada Ibu. Ya, adapun sholat yang Ibu bisa lakukan berturut-turut itu Bu, khusus buat laki-laki atau ibu-ibu ketika ke masjid sholat Jumat
Menunggu khotib itu boleh bu. Tahiyatul masjid setelah itu 2 rakaat terus tanpa ada. Itu sholat mutlak itu emang ada. Tapi untuk sholat tadi pembuka saya baru dengar, mohon maaf ibu ya. Khofifatain. Khofif itu artinya ini ringan bu ya, ringan. Tapi saya belum pernah dengar bu dalil tentang sholat khofifatain ini. Belum dengar juga. Adapun tadi ibu datang ke masjid, sholat apa yang bisa dilakukan pertama kali sebelum sholat rawatib, sholat fardu? Pertama tahiyatul masjid, kedua qobliyah. Qobliyah bu ya. Untuk zuhur itu bisa 4 rakaat, ya. Kalau enggak 2 rakaat. Tapi kalau sebelum taraweh, pun tadi kata ibu sebelum taraweh, saya baru dengar. Yang saya ketahui setelah isya, sholat sunnah ba'diyah, setelah itu sholat taraweh. Tapi untuk khofifatain tadi, saya baru dengar. Maaf ibu, saya jujur ya, saya baru dengar. Tapi kalau ibu berkenan, boleh ini jadi PR buat saya, memastikan lagi Ustadz ada nggak sholat khofifatain atau sholat pembuka tadi. Izin bu, insya Allah akan saya coba jawab. Tapi selama ini saya baru dengar. Makanya masalah dalil tadi bu nanya, Ustadz bagaimana caranya komo? Karena saya baru dengar ibu ya. Tapi saya coba pastikan lagi nanti bu, apakah benar nggak ada sholat ini. Tapi pengetahuannya sampai saat ini saya baru dengar ada istilah sholat pembuka atau khofifatain ini yang tadi bu ya dilakukan di bulan suci Ramadan berarti bu ya. Sebelum taraweh, saya baru dengar. Kalau sholat ba'da isya itu ba'diyah ada. Kalau ba'diyah, ya mungkin ba'diyah. Tapi kalau habis ba'diyahnya. Nah ini bu, izin saya coba cari tahu lebih jauh lagi bu. Tapi sampai saat ini saya baru dengar ada istilah sholat khofifatain atau 2 rakaat antara berarti bu ya, antara ba'diyah dan juga tarawih berarti bu ya. Insya Allah bu ya di pertemuan selanjutnya. Tapi sampai saat ini saya bisa jawab seperti itu. Saya nggak tahu bu. Seperti itu ya. Sholat khofifatain. Izin saya tulis dulu bu. Ini PR buat saya. Mangga yang lainnya bu. Cukup? Ya? Tetap ibu, inilah keringanan kita bu. Punten ya. Kadang ada di antara kita berpendapat boleh juga bulanan. Takutnya nanti selama setahun lupa dan sebagainya. Tapi bu kalau kita lihat dalam syariatnya bu itu per tahun hitungannya. Ya. Kalau pengen Ustaz kalau pengen per bulan bagaimana? Jatuh sedekah. Pendapat saya bu. Walaupun ada ulama juga yang mengatakan boleh zakat dicicil. Akhirnya per bulan. Bersih bu, bersih. Tadi kita bahas bu ya, ingat bu, ini laba sama omset. Laba, omset. Ibu ingat, laba omset belum tentu juga. Contoh, saya jualan bu ya, selama setahun omset saya misalnya bu 200 juta. Labanya 100 juta. Apakah wajib zakat? Belum tentu. Karena ada pengeluaran bayar karyawan. Bersih bu, ini betul-betul bersih. Makanya Islam itu agama yang betul-betul ringan sekali bu. Jadi ibu pastikan dulu kewajiban kita terhadap karyawan kah, mungkin sewa gedung itu harus dikeluarin semuanya bu. Jangan sampai terlewati seperti itu. Ustadz kalau gitu saya belum wajib zakat. Ya emang belum kalau ibu sudah mulai ke sana bu. Jadi betul-betul kewajiban ibu atau enggak sama suami ini bisnis ya. Pastikan bu biaya sekolah anak sudah beres. Jadi semuanya bersih betul-betul tabungan kita seperti itu. Awal modal, umpamanya kita jual alat tulis ya, alat tulis 100 juta modalnya umpamanya. Terus kita waktu itu dari 100 juta ini setahun kemudian ada keuntungan umpamanya 20 juta, tapi yang 100 juta ini harus tetap itu ada. Belum wajib zakat berarti bu. Kan itu perputaran modal. Nah, kalau emang itu diputarin bu ya, kecuali itu nggak diputarin lagi. Kecuali kalau emang modal tersebut sudah aman, bulan depannya, tahun depannya dapat 120 juta Ustadz. Tapi modal masih ada, aman. Tapi kalau ibu mengatakan tadi kan untung 20 juta, berarti 100 juta masih diputerin, maka belum wajib ibu. Sama ibu, uang itu takarannya makanya bu. Tolak ukurnya seperti apa tabungan kita bu? Nabung bu ya, ada uang 100 juta.
Bukan berarti harus emas, tidak. Uang tersebut ditakan 85 gram emas, Bu. Ya, tadi kita bahas, Bu, ya. Berapa 1 gram emas? Tadi Bu mengatakan ada yang 800 juta. 800.000 ya, atau 900.000. Maka Ibu dihitunglah, Bu. 85 gram dikali 800.000, berapa totalnya? Ketika uang Ibu lebih dari situ atau nggak sama, minimal seperti itu, maka 2,5% dikeluarkan. Seperti itu. Silakan, Bu. Sholat Jumat Ibu dibolehkan kalau Ibu pengen ke masjid. Di masjid, Bu, ya. Tapi kalau di rumah jadi sholat zuhur. Baik Ibu, cekap. Ya Bu, ya, ingat Bu, insya Allah 2 minggu lagi kita akan bahas ini nasihat yang luar biasa, Bu. Insya Allah menjadi solusi dalam permasalahan kita, Bu, tentang nasihat Rasulullah terhadap Ibnu Abbas tadi, Bu, ya. 4 nasihat tadi, dan ini juga insya Allah akan meringankan, Bu. Maaf Ibu, ya, yang merasa aduh beban terhadap dari suami kah, beban dari anak kah, ini ujian seperti ini solusi, Bu. Makanya insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat, di lapangan waktu bisa kumpul lagi insya Allah, Bu, ya. Cekap Ibu, ya. Karena sebentar lagi masuk azan zuhur ini. Barakallahu fikum semuanya. Ibu, terakhir kita doakan dulu, Bu, buat mungkin sahabat-sahabat kita yang sedang sakit saat ini, ya, baik itu keluarga ataupun sahabat. Mudah-mudahan semua yang sedang sakit saat ini, rasa sakit yang dirasa bisa menjadi penggugur dosa, amin. Dan mudah-mudahan juga segera Allah angkat sakitnya sehingga kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasa, amin ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi'ata syafi ya Rabb, la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Dan juga Bu, di antara sahabat kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan bersama-sama, Bu, mudah-mudahan mereka semua saat ini berada di alam barzah, senantiasa dijauhkan dari siksa kubur dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala alam barzahnya sebagai taman-taman surga. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, amin ya rabbal alamin. Kita tutup saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.